adanya penyerangan dari hewan laut raksasa. Mirip-mirip dengan cerita tentang gurita kraken. Kisah misteri kapal hantu Mary Celeste akan menginspirasi series terbaru Netflix yang berjudul 1899. Dan kalau kalian suka dengan series Dark, kalian mungkin bakal suka juga dengan series ini karena sutradaranya sama, guys. Oke, kapal Mary Celeste. Misterinya bermula saat kapal Dei Gracia melihat sebuah kapal terombang-ambing di lautan lepas. Lokasinya 600 mil dari sebelah barat Portugal, yang ternyata merupakan kapal Mary Celeste. Rupanya, kapal ini dalam keadaan kosong, gak ada kapten, kru, maupun penumpang. Enggak kelihatan ada kerusakan, dan semua barang bawaan kapal ini masih utuh. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di kapal Mary Celeste? Kenapa ditinggalkan begitu saja? Peristiwa apa yang terjadi? Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Kisah kita kali ini berawal dari ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1860 di Pulau Spencer, Nova Scotia, Kanada. Seluruh pencinta kapal sangat-sangat antusias karena sedang dilakukan pembuatan kapal raksasa yang diberi nama Amazon. Kapal ini diluncurkan pada tanggal 18 Mei 1861, memiliki panjang 30 meter dengan bobot 282 ton. Sejarah kapal Amazon sangat panjang dan bisa dibilang dikutuk. Biasanya, kapal hanya dimiliki oleh satu kapten, tapi kapal Amazon pernah dilayarkan oleh 3 kapten. Kapten pertama bernama Robert McLean, tapi nggak lama sejak dia memimpin kapal Amazon, Robert meninggal karena sakit. Jadi, digantikan oleh kapten kedua yang bernama John Nutting Parker. Suatu hari, waktu kapal berlayar di bawah Kapten John, dia melakukan kesalahan besar yang membuat kapal terbakar di tengah laut. Kapten John langsung dipecat dan digantikan oleh kapten ketiga, yaitu Kapten William Thompson. Seperti yang gua bilang, kapal ini kayaknya dikutuk. Karena waktu dilayarkan oleh Kapten William, kapal Amazon yang lagi berlayar tiba-tiba disambar oleh petir. Jadi ada beberapa bagian kapal yang rusak parah. Kapal Amazon akhirnya terpaksa dijual dengan harga yang sangat murah. Dan berkali-kali sempat pindah tangan sampai akhirnya dibeli oleh konsorsium Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1868, 7 tahun setelah kapal ini dibangun, kapal Amazon resmi menjadi milik Amerika dan namanya diganti menjadi Mary Celeste. Pemilik kapal ini bernama James Winchester. Gua sempat Google apakah James Winchester ada hubungannya dengan keluarga Winchester yang punya senjata, tapi sayangnya gua nggak menemukan jawabannya. Anyway, kepemilikan kapal ini dibagi-bagi sahamnya menjadi 12 bagian, di mana 4 dari bagian sahamnya dipegang oleh kapten kapal Mary Celeste yang bernama Benjamin Spooner Briggs. Setelah kapal selesai direnovasi pada Oktober 1872, Kapten Briggs membuka komando pelayaran utamanya bersama kapal Mary Celeste dari New York menuju Italia. Dalam pelayaran ini, Kapten Briggs melanggar beberapa tahayul. Rupanya, ada tahayul yang bilang kapal yang mengangkut penumpang perempuan biasanya mengalami kendala. Alasannya, karena membuat fokus para kru kapal terganggu. Tapi ini tahayul, dan Kapten Briggs nggak percaya dengan tahayul ini. Dengan bangga, Kapten Briggs mengajak istri dan anak perempuannya yang bernama Sarah dan Sophia. Sophia masih berusia 2 tahun, jadi bisa ikut. Sedangkan anak laki-laki Kapten Briggs yang sudah dewasa, nggak bisa ikut karena harus sekolah. Jadi dititipin ke rumah keluarga. Selain Kapten Briggs, Sarah, dan Sophia, ada 7 orang pelaut lain yang dipilih oleh Kapten Briggs, yang dianggap sangat berpengalaman. Jadi total ada 10 orang di dalam kapal itu. Muatan yang mereka angkut pada pelayaran ini adalah alkohol untuk kepentingan industri sebanyak 1.701 barrel. Pelayaran seharusnya dilakukan di tanggal 7 November 1872, tapi harus tertunda karena cuaca yang cukup buruk. Begitu cuaca kembali cerah, kapal Mary Celeste mulai berlayar dari New York menuju Italia. Jalurnya melewati Samudra Atlantik. Selain kapal Mary Celeste, di hari itu rupanya ada kapal Dei Gracia.
Tapi yang berlabuh duluan adalah kapal Mary Celeste. Dan rupanya kedua kapal ini memiliki tujuan yang sama dan melewati rute yang sama. Setelah hampir 1 bulan, pada tanggal 4 Desember 1872, para penumpang kapal Dei Gracia melihat ada kapal yang terombang-ambing di atas laut. Jarak antara kapal ini kira-kira 10 km. Karena penasaran, kapal Dei Gracia menghampiri kapal ini. Sang kapten yang bernama David Reed Morehouse langsung menyadari bahwa kapal ini adalah Mary Celeste yang seharusnya sudah sampai di Italia. Lokasi penemuan kapal ini berada di antara Laut Azores dan Laut Lepas pantai Portugal. Kapten Morehouse yang mengenal Kapten Briggs merasa khawatir. Kapten Morehouse menyuruh awak kapalnya untuk mengecek langsung masuk ke dalam kapal Mary Celeste untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi rupanya kapal dalam keadaan kosong, enggak ada satu orang pun. Beberapa bagian kapal juga sudah terendam air. Semua skoci yang ada di kapal hilang, benar-benar kosong. Gak ada satupun yang tersisa. Dari dalam kapal ini ditemukan buku catatan milik Kapten Briggs. Dan terakhir kali ditulis pada tanggal 25 November, sekitar pukul 8 pagi. Yang berarti 9 hari sebelum kapal ditemukan. Dalam catatan terakhirnya, Kapten Briggs menulis bahwa ada bagian kapal yang rusak. Alat navigasi mereka hilang, jam kompas kapal tidak berfungsi, pompa kapal ditemukan rusak. Tapi anehnya, semua barang-barang ini masih ada di dalam kapal dalam keadaan utuh. Kapten Morehouse memutuskan untuk membawa kapal Mary Celeste ke pelabuhan di Gibraltar. Mereka menempuh jarak sekitar 1.100 km supaya bisa dilakukan inspeksi dan pemeriksaan. Tapi meskipun dilakukan investigasi, pengecekan, gak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi, di kapal Mary Celeste ini. Kemana semua penumpangnya? Berhubung semua sekoci hilang, secara logika para penumpang mungkin kabur menggunakan sekoci. Tapi kalau iya, mereka sekarang di mana? Entah ini adalah hal yang aneh atau enggak. Sekitar 2 minggu setelah kapal Mary Celeste ditemukan, langsung diadakan persidangan tentang uang asuransi untuk memutuskan apakah awak kapal Dei Gracia berhak atas uang asuransi kapal Mary Celeste karena mereka yang menyelamatkan kapal ini. Di sisi lain, Jaksa Agung yang bernama Friedrich Sally Food mencurigai adanya konspirasi bahwa Kapten Morehouse dan semua anak buahnya sengaja membunuh semua penumpang kapal Mary Celeste demi mendapatkan uang asuransi. Kecurigaan ini ditanggapi dengan sangat serius. Polisi melakukan investigasi yang mendalam. Tapi sayangnya, setelah dilakukan investigasi selama 3 bulan, pihak kepolisian enggak menemukan bukti yang mendukung kecurigaan ini. Setelah melalui proses persidangan yang sangat panjang, sidang penyelamatan kapal Mary Celeste memutuskan untuk membayar uang asuransi kepada pihak Dei Gracia yang sudah menyelamatkan, tapi hanya 1/5 dari total nilai asuransi, yaitu sebesar $1.700, yang pada tahun itu jumlahnya sangat besar. Lalu bagaimana dengan nasib kapal Mary Celeste? Pada tanggal 26 Juni 1875, kapal Mary Celeste resmi meninggalkan Gibraltar dan kembali dengan selamat ke New York. Setelah melalui proses persidangan, kapal Mary Celeste dijual dengan murah kepada konsorsium asal New York. Jadi, kapal Mary Celeste yang awalnya bisa berlayar kemana saja, sekarang cuma bisa berlayar di bagian Hindia Belanda aja. Apakah kutukan Mary Celeste berakhir sampai di sini? Enggak, guys. Di bulan Februari 1878, kapal Mary Celeste kembali dijual dan dibeli oleh mitra dari Boston yang kemudian mendapat kapten baru yang bernama Kapten Hillman C. Parker. Kapten Parker ternyata punya rencana yang jahat. Bukannya ingin menyukseskan kapal Mary Celeste, dia malah menyusun konspirasi. Gimana caranya dia bisa mengklaim uang asuransi dari kapal Mary Celeste? Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih semua orang terobsesi dengan uang asuransi kapal Mary Celeste? Jawabannya simple, karena uang asuransinya gede dan kapal Mary Celeste termasuk kapal tua. Dan semakin tua usia kapal, semakin besar juga nilainya. Oke, lanjut. Kapten Parker merekrut orang-orang yang mau diajak bekerja sama.
Mereka pura-pura mengadakan pelayaran untuk mengirim barang, padahal isi barang-barang ini cuma rongsokan. Perjalanan ini diasuransikan oleh Kapten Parker sebanyak $30.000 atau setara dengan 12,35 miliar. Setelah semuanya diurus, pada tanggal 16 Desember 1884, kapal Mary Celeste berlayar menuju Port-au-Prince di Haiti. Kalau penyebutannya salah, gue mohon maaf. Setelah 3 minggu berlayar, posisi kapal Mary Celeste berada di dekat Pulau Gonave. Di bawah nahkoda Kapten Parker, kapal Mary Celeste langsung ditabrakkan. Kemana? Ke terumbu karang. Kapal langsung rusak dan semua penumpangnya langsung menyelamatkan diri menggunakan sekoci. Dan dengan selamat sampai ke tepi pantai. Kapten Parker pura-pura syok, depresi, terpaksa menjual semua isi kargonya kepada konsultan yang cuma dihargai $500.000. Setelah selesai, Kapten Parker melakukan tugasnya yang paling penting, yaitu mencairkan uang asuransi. Apakah uang asuransi ini langsung turun? Enggak. Dilakukan sedikit investigasi. Barang apa aja sih yang dibawa oleh Kapten Parker? Waktu ditelusuri dan isinya nggak jelas, pihak asuransi merasa ditipu. Dilakukanlah penyelidikan. Komplotan Kapten Parker diadili di Boston atas tuduhan penipuan dan kejahatan dengan meninggalkan kapal Mary Celeste di pinggir pantai. Pada tanggal 15 Agustus 1885, hakim menyatakan Kapten Parker dan komplotannya tidak dapat menerima dakwaan bahwa mereka bersalah. Sehingga uang asuransi tidak akan dibayarkan, tapi mereka semua terbebas dari hukuman penjara. Tapi, meskipun tidak mendapat hukuman secara hukum, nasib Kapten Parker dan semua komplotannya berakhir tragis. Kapten Parker jatuh miskin. Sedangkan beberapa komplotannya ada yang depresi, menjadi gila, dan ada juga yang bunuh diri. Mungkin ini hukuman alam buat mereka kali ya. Dan itulah akhir dari perjalanan kapal Mary Celeste. Tapi, misteri kemana Kapten Briggs, keluarganya, dan 7 orang pelaut masih menjadi misteri sampai sekarang. Ada banyak teori yang bertebaran, terutama di internet. Menurut penyelidikan di Gibraltar, ada banyak tanda-tanda penumpang kapal Mary Celeste pergi dengan terburu-buru. Tali pengikat skoci tidak dilepaskan dengan normal, melainkan dipotong. Mereka yang menyelamatkan diri tidak memakai alat pelindung, misalnya jas hujan. Dan anehnya lagi, catatan terakhir dari buku harian Kapten Briggs menyatakan bahwa saat itu laut dalam kondisi gelombang yang sangat tinggi dan kecepatan angin lebih dari 35 knot. Jadi, apa yang membuat Kapten Briggs dan semua penumpang memutuskan untuk turun dari kapal? Padahal cuaca sama sekali tidak mendukung. Dan mereka melakukannya dengan sangat terburu-buru. Teori pertama yang paling terkenal adalah teori bajak laut. Ini adalah yang paling masuk akal, tapi nggak cocok dengan kondisi TKP. Karena semua barang di dalam kapal tidak ada yang hilang, kecuali 4 barel alkohol. Kalau memang mereka diserang oleh bajak laut, kenapa yang diambil cuma 4 barel? Padahal ada ribuan, dan juga nilainya sedikit. Teori kedua, Kapten Morehouse sengaja membunuh Kapten Briggs dan semua penumpang. Mungkin dari awal Kapten Morehouse sudah tahu kapal Mary Celeste akan berlayar di rute yang sama tapi di depan mereka. Berhubung kedua kapten ini berteman, bisa jadi mereka sengaja berpapasan. Tapi lagi-lagi, dan mungkin mengklaim asuransi adalah tujuan utamanya. Tapi, kemana 4 barel alkohol yang hilang? Gue kurang tahu juga kapal Dei Gracia ini diselidiki atau tidak. Tapi harusnya sih iya. Dan kalau memang diselidiki, harusnya 4 barel alkohol ini ditemukan. Tapi bisa juga sih ditenggelamkan setelahnya. Ada juga teori ketiga, bahwa Kapten Morehouse dan Kapten Briggs bekerja sama untuk menciptakan tragedi ini supaya mereka bisa bagi hasil dari keuntungan uang asuransi. Kedengarannya sangat masuk akal. Tapi, ingat anak Kapten Briggs yang ditinggal sendirian gara-gara harus sekolah? Ibaratnya Kapten Briggs memang mau membawa lari uang ini. Kenapa dia nggak bawa anaknya? Kenapa malah meninggalkan anaknya tumbuh sendirian? Dan gimana caranya menghilangkan jejak semua orang? Mereka kan bersepuluh tuh. Teori keempat, adanya pertengkaran awak kapal. Ini ada hubungannya dengan 4 barel alkohol yang hilang. Banyak yang menduga alkohol ini bukannya hilang tapi diminum sampai habis oleh para awak kapal. Bisa jadi karena mengangkut alkohol, awak kapal ini minum sampai mereka teler, terjadi perkelahian, dan secara tidak sengaja ada yang terbunuh. Karena takut ditangkap polisi, semua penumpang yang selamat langsung melarikan diri dengan sekoci dan menjalani hidup dengan identitas baru. Tapi teori ini juga tidak didukung oleh pihak penyelidikan karena nggak ada tanda-tanda kekerasan atau pertumpahan darah di atas kapal ini.
Teori kelima, adanya ledakan akibat alkohol. Banyak yang menduga karena waktu itu cuaca sedang tidak baik, terjadi pergesekan di antara beberapa tutup barrel yang berisi alkohol ini terbuka secara tidak sengaja. Karena panas, alkoholnya menguap dan lalu terjadilah kebakaran. Teori ini diperkuat karena Kapten Briggs sendiri tidak pernah membawa alkohol dalam jumlah sebanyak ini dalam pelayaran. Cuman lagi-lagi, masalahnya enggak ada bekas kebakaran ataupun ledakan di dalam kapal. Karena membingungkan, muncullah teori baru. Semua penumpang kapal Mary Celeste diculik oleh makhluk halus. Soalnya semuanya benar-benar hilang begitu aja. Tapi jujur ini teori yang sulit buat gue terima secara pribadi. Kalau misalnya semua penumpang lompat ke laut, udah pasti hampir tidak mungkin ditemukan. Jadi wajar kalau mereka hilang. Dan teori terakhir, adanya penyerangan dari hewan laut raksasa. Mirip-mirip dengan cerita tentang gurita kraken. Seperti yang kita ketahui, masih ada banyak hal di dalam laut yang belum terjawab. Ada monster apa aja, kita nggak tahu. Bisa jadi kapal diserang oleh monster laut, semuanya panik, mencoba menyelamatkan diri dengan terburu-buru, tapi karena kondisi ombak yang sedang tidak baik, semua sekoci tenggelam. Misteri kapal Mary Celeste disebut dengan misteri kapal hantu. Dan gua penasaran, gimana sih cerita serial 1899 yang bakal tayang di Netflix nanti? Kayaknya sih bakal menarik banget. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so very much untuk kalian yang sudah baik banget support kita setiap hari, nonton, komentar, ngasih banyak request kasus-kasus yang sangat menarik. We adore you guys so much. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.